Iya tak? Darah nifas itu pun darah penyakit juga. Oleh sebab itu 40 hari sesudah melahirkan nang laki itu dapat musibah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dikiaskan itu nifas kepada haid. Karena kita ahli sunnah wal jamaah punya dalil adalah 4. Punya nas adalah 4. Ini jangan dilupakan. Kalau orang yang lain dari ahli sunnah wal jamaah pendapatnya cuma dalilnya hadis Quran 2 itu aja. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah yang disebut sawadul a'bam yang terbanyak di seluruh dunia, ya, itu pendapatnya dalil pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma' ulama, keempat qiyas. Kalau pada memakai qiyas itu hanya Quran hadis saja. Lalu misalnya di Quran fala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata kepada ibu bapak itu kata-kata meremehkan seperti cih. Jadi Quran menyatakan kada boleh berkata kata cih. Kalau berkata kada boleh berarti menampar boleh. Nah, jadi orang ini berucap muntung kadalan umat. Kalau pengcah umat ini mengalihkan benar. Biar kami diangkat misalnya kada berucap itu berdia muntung tapi ditampar sendiri ujarnya boleh sebab nang kada boleh cuma muntung berbicara nang kada baik mun menampar boleh. Ini orang nang kada memakai qiyas, padahal sedangkan kata-kata aja nang meremehkan sudah kada boleh, apalagi tamparan dengan jet dan lain-lain. Nah itu. Jadi artinya qiyas aulawiyah, artinya lebih aula menampar daripada beceh tadi. Sedangkan ceh itu pada boleh, apalagi menampar. Nah itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah inilah yang bakal lama masuk ke surga. Adapun 71 mazhab yang lain dari ahli sunnah wal jamaah, seluruhnya 71 itu bakal masuk neraka. Nah inilah disusun oleh ulama-ulama kita, mulai Nabi dan sahabat-sahabatnya. Man ana wa ashabi, ya dah, ashabi kan nujum. Lalu disimpulkan sampai kepada Sayyidi Ahmad bin Isa al-Muhajir dan lain-lainnya. Itu semuanya sunni, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu masalah i'tikad Abul Hasan Asy'ari imam dan Abu Mansur Maturidi imam. Itu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Adapun fikih salah satu dari mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jangan dicampur aduk, talafik ngaranna itu. Nah, kalau mazhab nang 4 ini nang masuk surga, nang lainnya kada, maka kita harus ingat pemuka-pemuka agama kita yang turun menjadi rahmat di Indonesia. Wali-wali Songo, Maulana Malik, Sunan Tuban, Maulana Rahmatullah, Sunan Ampel, Maulana Hasanuddin, Makassar, Ujung Pandang, Maulana Ainul Yakin, Sunan Giri Gersik, Maulana Syarif Hidayatullah, Cirebon, Maulana Ja'far As-Sadiq, Sunan Kudus, Maulana
Sunan Kalijaga. Apakah mereka itu tidak memiliki madhab yang empat? Semua madhab yang empat itu ada di otak mereka dan semua dilaksanakan oleh mereka untuk diri sendiri. Karena tidak menjadi kutub kecuali semua pendapat orang dipakai. Itulah yang dinamakan kutub. Walaupun pendapat itu dhaif, dipakainya untuk dirinya sekali barang asal menghormati pendapat orang lain. Begitulah kutub. Maulana Syekhuna Jadduna Syekh Muhammad Arsyad Salampaya, apakah tidak melengkapi madhab-madhab itu? Sampai ke madhab Daud Ad-Daili, beliau itu mengetahui. Tetapi semua wali songo dan datu kita itu kenapa tidak mengeluarkan madhab selain dari Syafi'i di Indonesia? Karena itu adalah madhab yang paling utama. Karena Imam Syafi'i ini disebutkan oleh Nabi, inna aliman min Quraisyin yamna'u ilmuhu tibaqal ardh atau kama qala. Nanti akan timbul seorang ulama dari Quraisy yang madhabnya itu berada di mana-mana penjuru. Maksudnya itu, ujar guru Sidin Imam Malik, adalah Syafi'i muridku. Nah, jadi itulah. Jadi kita ini janganlah bapada alim dari Datuk Kalangpayan, jangan bapada alim dari Wali Songo, sehingga membuka madhab yang lain daripada Syafi'i sampai mencampur aduk. Talfik ngarannya. Ini di kaya kita ini sudah kurang benar masalah mengaji usul. Usul fikih sudah kada tapi dikaji lagi. Kaidah usul fikih itu kada tapi dikaji. Sedangkan hukum fikih mestinya bersandar kepada usulnya, kawaidnya. Kalau orang ingin menjadi fuqaha, lebih dahulu matang masalah usul fikih. Kalau orang ingin menjadi ahli hadis, lebih dahulu matang ilmu ulumul hadis. Kalau orang ingin menjadi ahli tafsir, harus matang di dalam usul tafsir. Kalau ingin memahami masalah macam-macam itu tadi, mesti mengetahui bisa menulis membaca huruf Arab dan menguasai ilmu alat nahwu sorof, mantik, balaghah, badi', mani'. Nah, jadi hasil dari pembicaraan kita ini, janganlah kita itu bapada harap pada orang bahari. Pina harap pada orang bahari. Orang bahari mazhab Syafi'i aja. Wah, ini pina membuka segala mazhab macam-macam sudah dicampur aduk, jadinya talfik. Lawan sombongnya itu pantar harap pada orang bahari. Kenapa orang bahari itu kada membuka masalah lain daripada Syafi'i? Karena pertama, ujar Nabi, gaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha. Sedangkan Imam Syafi'i alim dan Quraisy. Paham? Nah itu, jadi berkatnya itu banyak madhab Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i ini adalah jabatan sidin termasuk wali autad. Sidin itu termasuk golongan soknya wali autad. Karena wali itu pertama dulu Allah Ta'ala, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Nabi hadir di bawahnya, kemudian lalu Qutbul Ghaus duduknya di Makkah. Kemudian imaman itu adalah penasehat, penjaga bagi Qutbul Ghaus, yang di kanan satu, di kiri satu.
Yang di kanan Abdullah, yang di kiri Abdur Rabbi. Itu nama aslinya. Kalau Qutbul Ghaus ini meninggal dunia, naiklah nang di kanan, nang di kiri tetap kada bergerak. Maka di lapisan belakangnya yang disebut Abdal naik menjadikan Imam Matali. Nah itu. Lalu Abdal kosong sikong naik akhir di belakangnya. Jadi setiap yang di belakang naik ke set pertama ini seperti kita sembahyang. Apabila imam bilang, nang di belakang imam naik, memaju sedikit, nang di belakang set kedua naik ke set pertama, ketiga menaiki supaya set itu semuanya berisi. Kemudian kosong set yang terakhir sama sekali. Maka diambillah orang awam ini seikong. Itu orang awam ini diambil seikong untuk apa namanya menjabat menjadi gantinya nang di stop akhir itu tadi. Itu sufuful aulia. Itu semua ada tercantum di dalam syarah risarah nuraniyah, susunan-susunan aulia itu. Sop-sopnya itu tadi. Dan di situ ada tanda-tandanya. Orang Qutbul Ghaus tandanya ini, imam tandanya ini, autad tandanya ini, ya, abdal tandanya ini, ada akhir tandanya ini, nujaba ini, uruqoba ini. Itu ada semua tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Namun semua mereka itu adalah artinya rahmat bagi Allah SWT kepada alam semesta ini. Nah jadi itulah yang kita tinggali ke dalam diri kita dan kepada turunan kita. Janganlah melepaskan madhab Syafi'i, janganlah melebihi dari orang Bahari. Sedangkan madhab Syafi'i ini aja kita kada bisi kitabnya, mengarang sorong membaca gitu orang dua. Hud-hudi karangan orang, Buk Sanusia orang dua mengarang. Ya kan, sorong mana karangan sorong ada. Nah, Bajuri orang dia mengarang, Fathul Farid, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Fathul Wahab, ditulang semuanya. Sorong membacanya aja, lalu pina harap pada orang Bahari, hadang-hadang. Kalau pina ada al-kibru di dalam hati itu tadi. Paham? Imam Maliki ditakoni orang masalah 30 lebih yang dijawab silin cuma 2 atau 3 masalah. Ujar yang lain orang bertakun masalah yang 30 lebih itu dia kalau sanggup menjawab lebih pada itu insya Allah kawal. Kenapa jadi sekian 2 aja menjawab? Takutan kalau pina paharatnya perhatian yang gajilin kalau pina rasa harap. Paham tak? Nah ini menjaga hati supaya jangan sampai pina pak iyanya. Dan orang-orang Bahari apabila ditakoni masalah selalu mentahwil kepada yang lain. Si A ditakoni masalah anu, ujar si anu bertakon dengan guru anu. Takoni pulang guru anu, takon ke sini pulang. Yang di sini takon ke sini. Tabulin lah yang asal pulang. Dan orang Bahari itu mengaku dasar bujur-bujur la ilma lana. Mengaku nang wa fawqa kulli bi ilmi alim. Itu di hatinya ada itu. Tawaduk itu ada. Pak ini Pak Ayu parfum baina fa in qala dari kaidan satu tawakal payakal yang bagi Allah yuzila ladzal atas bil ma'i wa ladzu bil qubus wa ladzu barat bil jubbah. Lamun ada pulang yang mengatakan juga bahwasanya syarat tawakal itu apabila ular mematuk jangan disimbah. Kalau maigut jangan disimbah. Itu syarat tawakal. Lamun minto apabila kehausan jangan minum banyak. Apabila lapar jangan makan roti. Itu jawabannya. Apabila kedinginan jangan berjubah. Ya tetap. Hadaklah fa'iladih. Nah ini kan ada siapapun orang awam biasa kan ada mau. Apabila haus langsung ambil banyak.
Apabila besokan kopinya mengantuk, hanya bangun guring, kopi yang sudah ada. Gahwah ma'al zabir, ma'al laban galir, Masya Allah, nikmat kabira. Apabila lapar parut, langsung aja lalu. Ambil telur ayam, ya kan? Ambil samin sedikit, bawang merah, dipotong-potong, dimasak, nyer, bakal lagi ya. Nah, setengah matang intalunya, ngarannya mata sapi. Roti sudah bahadangan, dipilih kuah akan nang tadi. Munya orang patuh nang anu papantes tak lombok prawit nang hijau lombok utup seputupan lombok. Nah, rotinya lawan apa tadi? Intalu tadi, intalu besamin itu tadi. Bah kata lagi Allah, ya beriga puas belajar. Kalimat alhamdulillah lagi. Menurutnya gatal dia tak respon dia ada dalam itu jangan manusia anu saksigen dia kagatalan no aja bisa ngapainnya sapi kita sudah kada bakal bila enggak kagatalan menggisangnya artinya hikmahnya bahwasanya tawakal tadi bujur aja sudah lawan Tuhan, ikhtiar usahanya syariatnya dipakai, jangan hakikat aja sebuku pada syariat. Iya ngaranna ilmu sepanggal, mbah sepanggal aja kalau tokek aja sebutin, ya kalau tasawuf aja sebutin kada berpikir. Apabila orang kada berpikir, kada bersyariat, hakikat aja, maka itu kafir jindik. Lamun mintu pak, kada baca tawakalan lagi. Pokoknya apabila lapar, pasti nasi nama ila makan kanyang. Kasahkan nasi situ, memadahkan tawakalnya ke nasi, itu ngarannya bersyariat, kada berhakikat. Nang apa itu ngarannya adalah belek uang, belek uang, hampa syariat pada hakikat hampa. Satu huruf yang dibaca dengan lidah lupa bahwa itu adalah anugerah Allah, maka bacaan sahuruf itu kosong. Paham? Kosong. Ingat lawan nikmat Tuhan, tapi muntung kada bacaan, itu ngarannya hakikat kada bersyariat. Iya, nang sebelum sembahyang sudah sembahyang, sebelum makan tetap lapar. Nah ini sudah banyak jual ilmu sebukun ini, di mana-mana sudah, maka bisa menjual ke guru ayat, artinya sudah disahkan guru ayat. Nah ini, dan tetap aja yang bersifat qadim itu Tuhan aja, lain pada Tuhan ada. Termasuk ngaran sidin qadim juga, sifat sidin qadim juga. Wa indana asma'ul azimah, ya kan? Wa indana asma'ul azimah kata sifat zati qadimah. Itu di dalam kitab apa Jawharatul Tauhid, ya kan? Kepada kita ahli sunnah wal jamaah, zatnya itu qadim, sifatnya qadim, asmanya pun qadim, ya kan? Nah, jadi lamun nang qadim itu hanya Allah aja, ada orang nama madakan Nur Muhammad itu qadim, apalagi Muhammad qadim, lamun qadim nang di bawah bandren itu bisa aja, itu ngarannya anggota TNI. Ini nang qadim nang juzuk dari Tuhan maksudnya. Dalilnya di dalam kitab Maulud Az-Zakkar, ngalajin dibaca orang, artinya anu qabdatin min nurihi ya kan? Idh qala jalla liqabdatin min nurihi kuni bi qabdatil habib Muhammad. Lalu ujar si pembicara ini, Allah Ta'ala itu mengambil nurnya
nurjatnya sedikit, diambil, dipipil, lalu dijadikan Nabi Muhammad. Di mana itu? Mun Tuhan bisa dipikir kita gini, coba jujur-jujuran itu sama lawan kita. Itu salah. Nah itu kah matinya Bang. Kita ini harus tahu nang qadim itu satu aja Tuhan. Lain pada Tuhan semuanya muhaddas bahar Nur Muhammad tangarannya napa pokoknya baharusnya. Apabila yakin nang baharu itu nang lain dari Tuhan, nang qadim itu hanya Tuhan aja, disinilah letaknya ilmu nang kada balawanan. Bangun Tuhan aja salamunan, mana datang balawanan. Nah disinilah itikad kita Allah takdira li syai'in minal kainat li syai'in ma, bahwasanya seluruh sesuatu itu kadang beri bekas sedikit juga pun. Ya kalau tak ini andaknya dibuat masalahnya nambah sifat qidam tu siapa dulu nambah sifat qadim tu siapa zat Allah dan sifatnya dan asmanya. Wa indana apa sifatul azim apa anu asma'ul azimah kada sifatu dzatihi qadimah. Jauh ada tauhid itu. Kalau hendak mengambil dalil hadis-hadis itu nang sahih hadisnya atau nang sederajat lawan sahih. Pahamlah seperti hadis hasan. Ya kan? Tunang kawan diulah dalil. Kada sembarangan hadis itu diulah dalil. Macam apa hadis nang riwayat Jabir nang disebut Abdul Razzaq ampun pengarang kitabnya menyusun kitab itu, maka itu hadisnya adalah sahih. Sahih bahwasanya hadis awal makhluk yaitu Nur Muhammad, hadisnya itu sahih. Dan rawinya itu Abdul Razzaq mengambil dari Jabir. Abdul Razzaq ini dipakai rawi oleh Imam Bukhari. Apabila kitab Bukhari itu yang paling sahih dari hadis, sedangkan Abdul Razzaq itu termasuk rawi ada di dalam Bukhari, berarti sifat. Urangnya sifat, artinya dipercaya. Mbah kenapa jadi kedada di dalam Musnad Abdul Razzaq? Hadis-hadis Nur Muhammad itu ada di dalam Musnad Abdul Razzaq ada tertulis. Betul tidak ada tertulis karena ditinggal oleh yang mencetak. Kalau yang aslinya ada, cetakannya tidak ada, ditinggal oleh orang yang kada percaya, yang kada mencintai Rasulullah SAW. Orang yang kada mau mempercayai Rasulullah, ditinggalnya masalah hadis Nur itu. Jadi kitab Musannaf Abdul Razzaq yang dicetak, yang dikirim ke seluruh dunia, sekarang ada lagi terus kitab itu anu hadis yang Nur Muhammad ini ada lagi. Itu yang sampai orang madhahkan bahwasanya itu hadis Nur Muhammad itu yang di mulut-mulut itu adalah maudhu, artinya ulahan orang. Sebab pada ada di Musannaf Abdul Razzaq karena ditinggal oleh tukang cetak ini. Pahamlah. Ihya Ulumuddin pun nang sekarang ini nang masalah karamat itu ada sudah yang ditinggal oleh si tukang cetak. Sebab nang si tukang cetak ini anti keramat. Jadi lain dari Ihya yang dahulu. Nah inilah duduk masalahnya. Jadi kita yakin bahwa hadis Nur Muhammad itu adalah sahih. Apa arti sahih? Awwaluha as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Rawinya itu semuanya. Nah ini kita buat lawan rawinya itu sanadnya itu di dalam kitab Fathur Rahman semalam, ya kan? Fathur Rahman di Syarhi Wali Ibni Rislan itu ada sangat ada. Nang kita Melayu akan apanya itu kitab Fathur Rahmannya di Melayu akan. Dan itu di situ ada dibuat masalah hadis Nur Muhammad dari si A, si B, si C sampai kepada Rasulullah dan semuanya kawi-rawinya itu siqahnya orangnya
kurangnya dipercaya menunjukkan bahwa hadisnya itu adalah derajatnya sahih. Kalau diulah dalil bahwasanya awal makhluk ngarannya Nur Muhammad. Macam apa masalah hadis memadakan awal makhluk itu kolam awal makhluk. Apa hadis itu dhaif? Memang hadis itu sahih juga. Macam apa? Nah, oleh sebab itu awaliyah ini ujar ulama bahari, bukan kita maya ini, adalah ibtida itu dua. Ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Nah, hadis menunjukkan Nur Muhammad awal makhluk itu ibtidanya hakiki. Adapun artinya kolam ini awal makhluk, ibtidanya itu idhofi. Artinya kalau diadu antara kolam dengan Nur Muhammad, tadahulu Nur Muhammad dari kolam. Tapi kalau kolam diadu dengan langit dan bumi, tadahulu kolam dari langit dan bumi. Paham? Misalnya anak pertama dengan anak kedua. Kalau anak pertama lawan anak kedua, siapa yang paling tua? Yang pertama. Tapi yang kedua ini, lamun oleh ulang anak yang ketiga, yang kedua ini satu pada siapa? Pada yang ketiga. Nah itulah misalnya tadi apa? Ibtida idhofi dan ibtida hakiki. Jadi hadis itu kedua-duanya bujur. Itu ujar orang bahari juga. Kita ini apa ada semuanya ujar orang. Kita tidak ada di dalam jam yang makanan banyak haram subhat ini. Ya kah? Mata kita banyak melihat yang macam-macam nenek. Ya kah? Andai kata bisi karangan juga kada cara orang bahari bersihnya. Dan malahan karangan kita ini manakal mengambil gitu orang juga. Nang dijaga jangan sampai rasa sorong terhebatnya. Itu aja. Habis sudah. Jadi wala farqa baina hadhihi darajat baina jami'il asbabun qad tabaha masadul asbab subhanahu wa ta'ala wa ajra biha sunnatahu wa yadullu ala anna dhalika laysa min syarti tawakkul ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu an sahabah fi qissati ta'un fa innahum lamma qasadu syama wa wintahu ila jabiyah itu satu talaga banyak, jabiyah itu talaga banyak. Balaghahum al-khabaru an nabi mautan aziman wa babaan jari'an, artinya kasiran. Wah itu artinya bahwa di Jabiyah situ banyak apa? Orang mati karena penyakit wabah. Orang berhabar dalam Sayyidina Umar. Lalu faqtarakan nas firqatain, sahabat berbagi dua. Faqala ba'dhum la nadkhul 'ala al-wabah fanulqi di aidina ila tahlukah. Kalau sudah ada kabar di sana ada penyakit, kita jangan ke sana. Karena Quran menangati pala tulku bi aidikum ila tahlukah. Ya. Artinya kita jangan mendatangi tempat yang ada di situ berpenyakit. Iya tak? Karena Tuhan menangati. Wa qalat ta'ifatun, ada pulang sebahagian sahabat berpendapat Ukhrabalna betul wa tawakkal wa na'raf min qadarillah wa naqil minal maut. Kita terus saja berjalan sampai ke sana. Kita berpegang lawan Tuhan aja, menyelesaikan penyakit. Kalau kau dilepaskan, menyelesaikan mau dikenakan. Macam apa? Panaqulu kama qala Allah ta'ala fihim alam qala lil rajulin yarimu min hadzal maut faraja ila Umar. Lalu kembali kepada Sayyidina Umar. Macam apa nih pendapat dua lah. Fasalu an ra'yihi, pendapat dia macam apa? Faqal narji'u wa la nadkhul 'ala al-waba. Kita bulikan aja di sini sudah. Kada usaha, kita sudah tahu satu penyakit, kita bulikan aja. Ya udah orang bahari. Ya kan, api itu kada meluyuhi, tapi jangan dicoba-coba. Lading kadang lukai, tapi jangan dicoba-coba. Ini kada. Mengajar sifat 20. Api kadang melukai, likit lampu lentera. Nolong lukai. Nah, menyondok tahu. Nah, besar kalau berperas kalau. Ya kalau. Nah, palang menang.
di awaknya itu ada berikit anu kulit kijang putih. Coba pacu kulit putihnya ada wangi juga sih Den. Cuma banyak itu lalu paju banyak orang ngaji tauhid konsiden. Betapa kedada emun belum mengaji lagi unda belum bisa lagi. Habis sudah. Jadi wala farqa baina hadhihi darajat baina jami'il asbabun fattabaha masabil asbab subhanahu wa ta'ala wa ajra biha sunnatahu wa yadullu ala anna dhalika laysa bi tawakkul ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu an sahabah fi qissati at-ta'un fa innahum lamma qasaru syama wa wintahu ila jabiyah itu satu telaga banyak, jabiyah itu telaga banyak. Balaghahum al-khabaru an-nabi mautan aziman wa wada'an jari'an, artinya kasiran. Wah itu artinya bahwa di Jabiyah situ banyak kenapa? Orang mati karena penyakit wabah. Orang bahabar dalam Sayyidina Umar. Lalu faqaratan nas qirqatain, sahabat terbagi dua. Faqala ba'dhum la nadkhul 'ala al-wabah fanulqi di aidina ila tahlukah. Kalau sudah ada kabar di sana ada penyakit, kita jangan ke sana. Karena Quran menamati pala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, artinya kita jangan mendatangi tempat yang ada di situ berpenyakit. Iya tak? Karena Tuhan menamati. Wa qalat ta'ifatun, ada pulang sebahagian sahabat berpendapat Uqrabalna betul wa natawakkal wa na'rad min qadarillah wa la nafir minal maut. Kita terus saja berjalan sampai ke sana. Kita berpegang lawan Tuhan aja, menyelesaikan penyakit. Kalau kau dilepaskan, menyelesaikan mau digunakan. Macam apa? Panaqulu kaman qala Allah ta'ala fihi alam tara ila rajulin yarimu min hadzal maut faraja ila Umar. Lalu kembali kepada Sayyidina Umar. Macam apa nih pendapat dua lah. Fasalu an ra'yihi, pendapat dia macam apa? Faqal narji'u wa la nadkhul 'ala al-waba. Kita bulikan aja di sini sudah. Kada usaha, kita sudah tahu satu penyakit, kita bulikan aja. Ya orang bahari. Ya kan, api itu kada meluyuhi, tapi jangan dicoba-coba. Lading kadang lukai, tapi jangan dicoba-coba. Ini kada mengajar sifat 20. Api kadang melukai, likit lampu lentera nolong lukai. Nah menyondak tahu besok kalau berberas kalau ya kalau nah kalau menang di awaknya itu ada berikit anu kulit kijang putih. Coba pacu kulit putihnya ada wangi juga sih Den. Cuma banyak itu lalu paju banyak orang ngaji tauhid konsiden. Betapa kedada mun belum mengaji lagi unda belum bisa lagi. Jangan dicoba-coba, jangan dicoba-coba. Sudah keyakinan itu ya kayak itu, jangan dicoba-coba. Pala tulku bi'irikum dengan tahlukah ujur-ujur bahari kalupina tabalujur. Maksudnya tabalujur itu pas lading datang takdir Tuhan kena. Napanya? Belah. Ya kalau obat dimakan takdir Tuhan baik, baiknya nang membaikan Tuhan cuma begitu obat sampai Tuhan baikkan, hilang obat datang penyakit Tuhan lama hilang. Itu arti tabalujur lah. Karena diingat-ingat akan benar masalah ini dasar pada ingat kali Bang. Maka ini itikat nenek. Pada syarat babar aja nyawa. Kawat unjun dan itu cocok mengalatnya warik mengantuk. Pokoknya kayak apa aja menyisik dapat terus.
Jadi ini semuanyaan sudah kawat unjun sampai orang Cina kah orang Eropa kah boleh kawat unjun tuh mesti bentuknya warik mengangkep tuh Pak. Potongannya nah aja sedikit. Warik mengangkep tuh jarang luput tuh. Menyadasar kada kepala iwak itu. Jangan mintuha pakai unjun dan ini bak mengisir lepas waktu karena hidung mintuhan apa jangan dicoba-coba sudah keyakinan nang kayak itu tapi jangan dicoba peler kagak menyakiti kagak memati sudah keyakinan itu tapi jangan dicoba-coba pencoba banyak nah kalau orang mencoba itu berarti belum yakin ya Allah orang mencoba itu orangnya zon artinya ada yakin lagi masih ada zon sangka-sangka sedangkan arti yakin itu kan artinya arti ma'rifat itu tidak ada syak tidak ada jan tidak ada waham iya kalau artinya tak arti jajam tak iya kalau arti jajam tak tidak ada syak tidak ada jan tidak ada waham keyakinan Allah ta'ala li syai'in la kainat bi syai'in ma. Jadi kembali kepada sini Umar jadi pulihkan aja sudah kita. Ya model kehujanan ikan punya hujan lalu dibukahan ya kalau. Bukahan malah mencari kenaungan. Padahal rasakan aja Pak. Pun ada aja kenaungan baik benaung ya kalau. Baik benaung. Lalu faqala Allahul khaliqun fi ra'yi anapir min qadrillah ta'ala ujar nang sikungnya lah lamun kita artinya kada beteros jalannya bebule berarti kita itu menangkis takdir Tuhan ujar Sayyidina Umar nang menangkis itu takdir juga iya tetap jadi ujar Guru Jahri lawan Tunji Salim di Masjid Martapura tuntung sembahyang Johor harinya hujan Guru Jahri ambil payung ujar Tunji Salim hujannya itu rahmat kenapa pian tangkis lawan payung ujar Guru Jahri payung ini rahmat juga jadi nak menangkis rahmat juga habis ya ketawa Guru rahmat kita itu kadang-kadang peder guru-guru itu Guru Jahri itu kalau sifat 20 Masya Allah fikihnya subhanallah orangnya pulang locok ada orang di persidangan kada kawa Guru Sim Kadri memutus orang ini akalnya waras atau kada kalau kau memutus inya ini berucap yang kayak ini mengaku dirinya kada waras utak kada kawa memutus anggota 20 kada kawa memutus datang Guru Jahri dimamai sidin si orang itu tadi dimamai sidin banyak dimamai sidin sarek nah menunjukkan Guru Jahri banyak sarek itu berarti waras saja utaknya kalau orang-orang gagilaan dimamai itu ketawa lalu putusan dia Guru Sim Kadri kan aku ibarat ucap Dahri Guru Saradi nyambat Haji Dahri Guru Jahri Guru Haji Jahri gampangan sidin itu bilang sudah nak membaca buka hijab di situ artinya kacamata buka hijab di situ harus Guru Jahri buka hijab di situ itu waktu pulang ujian di sekolah lalu kanan-kanannya menukarakan kopi besusu lawan napa wadah manis-manis tebingkah panas-panas sulungnya itu lah kebeja sidin maka datang ujian menangis Guru Jahri disulungi ini nangis jadi anak-anak Guru kenapa menangis jangan disulungi putih panas-panas basusu lawan apa ada
bingkang panas undang tangisakan aja sih isuk napa pulang isuk kenapa pulang ini kan nyaman banget hari ini isuk napa ini malam ini pemakanan malam isuk kada malam ini hataman maulud insyaallah jangan belikan berataan dulu ambil berkat makan nasi bungkus berataan sebiji sorong nasinya mayun benar mun dua bungkus serongonan lah itu kan ada tanggung kit'amut ta'am ya kan Allah absus salam wa atimut ta'am asallu billail wa nasniyam tadkhulul jannah bisalam hadis Rasulullah SAW sunnatun nabi baik itu kisah guru jahri Rasulullah ini kisahnya Umar artinya yang menangkis takdir adalah takdir juga qala Umar naqulu min qadarillah ila qadarillah summa daraba lahum mathalan faqala ara'aytum law kana li ahlikum qanamun fahabata wadiyan lahu syibatan ahdahuma muhsibah wal ukhra mujribah alaysa inna ra'al maqsibata ra'aha biqadrillahi ta'ala wa inna ra'al mujribah ra'aha biqadrillahi ta'ala qalu na'am ini misal saja ya kan faqalu na'am summa talaba Abdurrahman bin Auf yas'aluhu an ra'yih kana lahu ghaiban falam asbahu ja'a Abdurrahman fasalahu Umar an dzalik kan itu kisahnya lah Biasanya Umar misalnya, nah orang bisi kambing, 2 ikong orangnya, 2 juga kambingnya. Lalu ada di sini negeri Tandos, ada di sini Subur. Ya kan? Kenapa ini jadi ketujuh lawan 6 Tandos? Jadi kambingnya kurus-kurus. Ini memang takdir Tuhan sudah di situ. Nah ini kan kenapa kambingnya lama-lama? Sebab ini hidupnya di kampung Subur. Jadi makanan kambingnya banyak. Takdir juga kalau kedua-dua. Tapi artinya nang pintar siapa minta kalau tak. Sudah tahu aja di sini Tandos, di sini Subur, memilih nang Tandos juga. Nah itu ngarannya utak. Misal Sayyidina Umar jadi walaupun dua-duanya itu takdir Tuhan aja sudah. Habis sudah. Kemudian faqala na'am qala Abdurrahman bin Auf sallallahu alaihi wa kana ghaiban falamma sabaja Abdurrahman sallallahu Umar faqala indi fi ayyamin sayul sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu faqala Umar Allahu akbar qala Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bil waba fi ardin fala taqdamuha fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Abdurrahman datang bin Auf datang berdudi waktu Sayyidina Umar berucap tadi ada Abdurrahman datang Abdurrahman. Nah wajah Sayyidina Umar Abdurrahman datang. Adakah kamu bisa pikiran masalah ini lima mana? Ulun pernah kali ngulun mendengar Nabi bersabda, ujar Nabi apabila sudah mendengar kabar di sana ada penyakit jangan wani-wani masuk ke dalam situ. Nah, tapi kalau kita sudah di dalam satu kampung, ada penyakit di kampung situ, jangan berpikir hendak berpindah. Nah, minta aja Nabi. Nah, apa ada Sayyidina Umar pada imung benar, ada bisi penasehat nang alim. Memang raja itu mahajatakan penasehat nang alim. Raja itu mahajatakan penasehat nang alim. Lah, penasehatnya jahil, udah ada kisah lagi. Ya. Raja Kapadasan suruh makan apa? Raja Kapadasan suruhnya makan saham. Pada babang Padasan ala Padasin. Papariha Umaru, gelik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dzalik. Wa hamidallah ta'ala bersyukur kepada Allah ta'ala idwa faqa ra'yuh karena cocok pendapat sendiri ya kan
Artinya apa? Bolehkan aja. Warada min al-jabiyah bin nas fa idzan kaifa tafaqa sahabat kullu ma la tarki tawakkul wa huwa min alal maqamah an kana intul adam surut tawakkul. Nah, lamun nang kaya itu bolehkan kalau beratan sahabat. Ya kalau lamun dipadakan syarat tawakal tadinya jangan boleh terus saja. Sedangkan ini sahabat bolehkan, berarti sahabat itu tawakalnya pakai syariat. Nah, itu. Habis wa huwa min alal maqamah in kana fa in qulta kalimah nuhiya anil khuruj min al balad alladhi fihi wabah wa sabbul wabah fi tibbi al hawa. Nah, lamun ada yang bertakun, kenapa jadi disuruh keluar daripada negeri yang ada penyakit di dalamnya, sedangkan sebab penyakit itu adalah ittifaq ahli kedokteran, sebabnya penyakit itu adalah udara. Nah, itu. Jadi penyakit itu sebabnya satu aja, udara. Iya kan? Ada hujan buatan. Hujan buatan itu pakai kimia. Nah, ya kan? Turun hujan itu membawa kimia tadi, lalu timbullah salisma dan batukan. Ujar sebahagian batukan. Nah, sama lama. Langgarnya ini tidak ada lawang. Artinya kadang-kadang melawan ini ada lawang. Batukang jadi Imam Ghazali sampai ke ilmu kedokteran kalian tahu juga penyebab dari penyakit wabah itu adalah hawa, perubahan hawa. Itu sebabnya perubahan hawa. Hikmahnya kepada nabi dan wali untuk meninggikan derajat, kepada orang beriman dan awam untuk menghapuskan dosa, kepada orang munafik dan kafir itu jadi sah. Nah, itu bagiannya bagiannya si wabah. Wabah kena kepada nabi, wabah kena kepada wali untuk raf'ud derajat, meninggikan derajat cipit. Orang beriman biasa karena penyakit wabah itu menghapus dosa, membersihkan dosa. Orang yang kafir lawan munafik karena wabah itu nang azab, nang siksa. Wa adharu tulqit talawi al-qiral min al-mudir. Nah, iya kan? Caranya berobat menjauh kita daripada sabab-sabab mudarat, iya kan? Nah, ada kalau kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kita berdagang misalnya di situ memang kayu dan larang, tapi penyakit situ rame, ada usaha ke sana berdagang, dia kan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Minta kalau di dalam anu la darara wala dirar, ya kalau nah wa arharu turuq talawi al-kiram wal mudir wal hawa wal mudir zahiran panglah zahiran palima lam yuraqqas bihi fa'lam annahu la khilaf fi anna al-kiram min anil mudir ghairu manhiyan anhu idzal hijama wal qasdu firarun min al-mudir wa tarku tawakkul bi amsal hadha mubahun. Hadha la yadullu ala al-maqsud lakin alladhi qadihu fihi wal ilmu inda Allah ta'ala anna al-hawa la yadurru min haitsu annahu yulaqi dhahirul badan bal min haitsu dawamil istinsyaq lahu. Nah, menurut pendapat Imam Ghazali, kalau hawa itu tinggalnya di awak aja kalau apa, nang jadi garing itu tak isap. Nah, tak isap, tahingut itu nah, tahingut. Fa innahu idza kana fihi ufufah, apabila di hawa itu ada ufufah, ada bau nang kada nyaman, ya kan? Tercium bau nang kada nyaman. Nah, itu penyebab penyakit, terutama penyakit bungun. Orang apabila rajin mahingut nang bau bungun,
Apabila rajin mahingot nang harum pintar. Itu ujar Imam Syafi'i Pak. Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu awal sidin sudah harum, paluh sidin harum pulang. Berapa harum sudah? 2. Ya tabakubui pulang lawan minyak harum, bakubui. Kalau minyak harum pada nama bakalit terjaga. No, minyak harum di awal sidin, sudahnya di baju. Tapi minyak harum itu diatur agama kalau lelakian yang warnanya itu putih minyak harumnya. Kalau babinian yang warnanya abang atau hilang itu yang cocok. Karena pakaian babinian itu berwarna-warna, warna-warni judulnya. Kalau lelakian sewarna aja putih, namun baju putih memakai hajar aswad minyak harumnya apa ada pada landak tepa-tepa. Itu aturan minyak harum pulang. Nabi ketujuh harum-haruman ikam tam ketujuh juga kalau. Karena nak halus gitu ketujuh hayu juga. Kantor pan au ya. Au apa kantornya? Au obang ya. Bau gobang ya kantor. Au obang ya. Jadi jangan tapi rancak mencium kantut lah, bungol jadinya. Wa wasala ila riyah wal qalbi yawatin arsa atharun fiha. Nah, gara-gara kehimut hawa nang tadi masuk sampai ke paru-paru. Nah, sampai ke hati, sampai ke arsa, sampai ke arsa itu kita ucus parut. As-sarafihi bitulil intizak. Kalau lawasan mahimut, nah lalu timbul penyakit sasak napas, serismaan, serak, suara. Ya jadi akibat perubahan hawa panas atau dingin. Kita rata-rata kalau ke Makkah itu menemui ya kalau nangaran batuk pang itu bilang berataan aja sudah. Uja orang Makkah jamuan dia. Batuk itu jamuan sudah. Dokter mau obati orang batuk nih batuk dia cuma ditahaninya. Sebab hawa tadi Pak. Hawa debu pulang ya Allah. Ya Allah. Nah oleh sebab itu kipas angin ujar dokter kurang baik. ASI yang baik. Sifatnya ASI itu adalah menghirup apa debu. Debu itu hirupnya. Ada kipas angin mahambur debu. Nah itu. Jadi kalau orang penyakit sesak napas, nah itu kada dapat mas sekali kehingat debu. Jadi bantalnya, kegulingnya, tilamnya, ikarnya itu harus jangan ada yang berdebu. Apabila teringat debu ya sudah. Kalau perlu maka ini terus hidung betutup terus hidung lalu montong itu. Sekira jangan terisap itu. Tidak inya kena mahina. Ketika behina ujar dokter penyakitnya itu alergi. Alergi salah balas salah membalas kita kalah alergi jangan namanya penyakitnya kita. Nah jadi kalau orang udah penyakit jantung penyakit paru-paru itu dokter melarang malam kada boleh keluar. Nah itu sebab hawa malam itu dingin kada cocok lawan orang yang ada paru-parunya basah. Coba ikan lihat malam andak sepeda motor tanah di tanah seperempat jam aja. Lihat deh basah, kedudukan itu basah. Nangka itu juga kita lamun duduk ya kalau udaranya itu masuknya udaranya. Oleh sebab itu dalam Quran wa ja'alna al-laila libasan. Ada lagi sakana disuruh malam itu kita di rumah aja. Berangai. Nah itu tadi. Jadi
awal rusul. Fala yadharu al-balad ada dhahir illa ba'da kulit ta'sir fil batin fal khuruj min al-balad la yakhlusu ghayriban min al-asal ladhi istahkama min qablu walakin yatawahamul khalas fihi fa yasiru hadha min jinsil mawhumat karruqi wa tiyarah wa ghairihima ya kan walau tajarrada hadha al-ma'na la kana munafiqan litawaqqul wa lam yakun manhiyan anhu wa kana lakin sara manhiyan anhu li'annahu indafa ilayhi amrun akharu wa annahu law rukhisa lil asihha fil khuruj kama lama baqiya fil walad ila al-marba alladziina qadahum atqahum ya kan pangkasat qulubuhum wa qafadu an ta'idin. Jadi lamun barataan ya ne mun barataan ne keluaran malam lah salisma barataan siapa nang mau obatin orang salisma itu siapa? Nang cagar maharagu orang salisma itu siapa? Nang maharagu garing juga. Ya kalau? Ya kalau? Nah oleh sebab itu dokter itu menjaga benarnya kesehatan itu. Kesehatan dijaganya benar itu. Fayasiru hadza min jisil mawtabislah. Kemudian alladzina aduna ta'am fantasal qulubuhum wa faqadu mutahidin wa lam yaqtul balad man yaskihim al-ma' wa yutimu at-ta'ama wa hum yahjizun an mubasharatihim bi anfusihim fa yaqulu sa'yan ila kifakikan wa la sumuntadarun kama law anna khalas al-ashiha muntadarun kalau aqamu lam takun iqamah ta'atan bil maut. Nah ya lamun urang karena penyakit nang maparnya menjangkitakan lamun kadada orang nang maharago kasihannya mati nya. Nah lalu Tuhan mengulahkan orang jadi dokter untuk mengobati penyakit nang itu nang dokter terkebal dari penyakit itu sudah ya kan supaya si nang garing ini ada bisi hiburan namun tidak serongan namanya lah ada bisi kawan lagi. Mbah, ini penyakit ini kan boleh berparak orang, kalau bila berparak orang kan orang menyerongonnya lah sakitnya hatinya. Ya kalau ada kawannya yaitu orang nang sahih, orang nang sehat, orang nang kuat, ya kalau orang nang kebal. Rahmat Tuhan tak ada aja. Qatan bil maut. Wala kharaju lam yakul khuruj qatan bil khalas wa huwa qatun ila bakin. Wal muslimun kal bunyan yasud badun ba'dha. Ya kada? Nah, sedangkan kita orang Islam ini mesti menolongi lawan sesama Islam. Ya kalau kita tadi misalnya garingnya itu artinya bisa menjangkit, lalu kita lihatkan aja ada di haragu kasihannya mesti ada juga nang maharagu tapi nang kebal orangnya. Lamun nang maharagu ini sama penyakitnya lalu nang di haragu bisa bebengat. Ya kalau? Hah? Babangat. Orang nang babisul nang menjaga nang babisul juga kadinya kau obat di pang bisul menjaga nya merangan juga. Wala kharaju lam yakun khuruj qaitan khalas wa waqatin bil bakin wal muslimun kan dunian ya sebelum ada al mu'minun qad yasidu wahid idza istaqadu minhu udwan tab'an ila sa'ir a'dha'ihi. Fahada walladhi yamqadiru indana fi ta'lilin nahyi wa yanhaqisu hadha fi man lam yaqdam atau yaqdum ba'du 'ala al-balad fa innahu lam yu'athir ala hawa fi batihim wa la bi al-balad hajatun ila na'am wa lam yaqbil balad ila mat'unun wa taqaru ila al-mutahirin qadim alayhi qawmun farubama kana yang qali istibabud dukhul hahuna li ajli al-ana. Nah malahan presiden sunat ya kan apabila ada orang dah satu kampung di situ penyakit taun ya kalau takut taun sekitar itu jadi disunatakan yang lain itu masuk ke sana untuk mau obati. Apa obatnya semalam? Obat kanu muntaber obatnya semalam cuka lawan madu, cuka sesendok, madu sesendok, campur dua tuh ini makan insyaallah muak bayarannya ampik. Mungkin anak saya sendok halus saja. Menurut tua sendok makan itu.
Wattaqalu muta'ahidin wa qalima alayhi qawmun rubama kana yang qad istidalu dukhul haula li ajli ana wa la yuna'an dukhul li'annahu ta'arrudun li dharrin mawhumin ala raja'i idrarin an baqiyatil muslimin wa bihadza shubbiha al-qirar min at-ta'un fi ba'd al-akhbar bil qirar min az-zahfi li'anna fi kasran bil qulubi baqiyatil muslimin wa sa'yan fi ilaqihim fadi umurun baqiqatun faman la yahidwa wa yanzuru ila dawal al-akhbar wal athar yatanaqalu idal athar ma sami'ahu wa qala qul ubah والزهد بمثل هذا كثير هم وإنما شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك lah itu فإن قلت Tapi tarkal kadawi fadlun kama dzakarta kalima lam yatruk Rasulullah kadawiyah tiyana al-fadla kana qul fi fadlun bi idfa ila man kasrat dunubuh li yukaffiraha aw khafa al nafsi tughyan al-afiyah wa ghalabat as-shahawat aw itajra madabul maut li ghalabat al-ghafla aw itajra rizau bis-sabir qusul an maqamati radin al-mutawakkilin aw qasrat fasilatu al-ibtila'an ama awda Allah al-adiyan wa fil manafi hatta sara fi haqihi mawhuman taruki atau karena syukur biaratin tamnahu anit tadawi wa kana tadawi yasgalu anfas halihi li ba'di anil jam'i fa idza hadil ma'ani raja'ati sawarib fi tarki tadawi. Ringkasnya apabila 6 macam semalam itu ada maka bolehlah kita kada berobat ya kan. Sudah tuntung 6 semalam itu. Idza hadil ma'ani raja'ati sawarib fi tarki tadawi dari kamalat idza faida dan kefarqa dan uksanu fi faida dari Rasulullah sallallahu bal kana maqamu ala maqam min hadil maqam kulliyah kana qalu yaqtali an takuna musyadatu ala waidah inda wujud asbab wa qadiyah. Jadi ringkasnya namun muntuja pada berobat sebab nang 6 boleh ya kalau Rasulullah berobat nang harap nang mana harap Nabi juga. Jadi nang bagus adalah berobat juga. Nah itu aja terserah kehabisan tender terserah nang kehabisan tender nang bagus berobat juga sebab Rasulullah apa berobat minta dan tetap aja tawakalnya lawan Tuhan. فإنه لم يكن له نظر في الأهوال إلى مسبب الأسباب ومن كان هذا مقامه أفضل الأسباب كما أن رغبة في المال نقص ورغبة أن المال كراهية له وإن كانت كمالا فهي أيضا نقص بالإضافة إلى من يستوي عنده وجود المال وعدمه فاستيلاء الحجر والذهب أقل من الحرف من الذهب دون الحجر. Ini misalnya menyimpan duit lawan apa pada berduit ya kalau kita kan tawakal Tuhan kalau ya kalau berduit kada berduit asal Tuhan ada ya kalau minta kalau tapi bagus berdoa nah iya nih bagus berduit juga itu aja iya jarang jual obat menukar tapi yang kagak aja dan payu gitu lah punya payu itu nukar kalau tinggal langkah nah itu pasti wa'ul hajar wadat akmalu minal harap minal dahar dunal hajar wa kana halus sallam istiwa al-madar wa dhahab indahu kana la yabtiqu li ta'limil khalqi wa qamat birdi fa muntaha quwwatihi la liqati ala nafsi min imsakihi fa innahu kana amla rutbatan min an tagurra dunya wa qad ulidat alaihi qazainul ardi fa aba yaqbalaha fa kadzalika yastawi innahu wa syatu asbab al-qawli misli hadhihi musyahada wa innama lam yatruk istihmalat ad-dawa jarrab ala sunnatillahi ta'ala wa tarkhisan ummati bima tamussu ilaihi hajatuhum ma'anahu la darara fihi bila idkhal al-amwal fa inna dzalika ya'zumu dararuhu. Nah, at-tadawi la yadurru illa min haitsu ru'yati ad-dawa nafi'an duna khaliqid dawa. Hadha qad nuhiya anhu min haitsu annahu yuqsadu bihi sihah yusta'ana biha 'ala al-ma'asi. Jadi kapan kita bagus berobat juga ya kalau sama lonang tadi walaupun tawakal Tuhan tapi bagus berduit juga apalagi di akhir zaman ini hujan bagus berduit pada minta ya nang jorong bari gala-gala apa iman minta
لا يضر إلا من حيث لا يضر نافع عنه خلق الله وهذا قد نهي عنه من حيث أنه يقول باجتهاد استعان به عن المعاصي كما نهي عنه عن المؤمن في غالب الأمر يقصد ذلك وهذا من المؤمن لا يرى الدواء نافعا لنفسه بل من حيث أنه جعله الله تعالى سببا لنفسه. Kurang beriman itu katanya bertawakal dengan obat bang, cuma inya tuh menyukuri Tuhan mengulakan obat itu aja, paham tak? Kada lamun inya itu mengadakan obat itu menyembuhkan kada, cuma Tuhan mengulakan obat lalu inya bersyukur dimakannya ya obat itu menyukuri. Nah itu menyukuri bener aja lawan obat baiknya itu ya Tuhan yang baik akan menyukuri. Apa la ya radda wa nafian bi nafsi berain jauh tentang sebab nafi kama murawiyah artinya menghilangkan haus wala qalbun musabbihan fa hukmu tadawi fi maqsudi atau hukmu kasbi fa innahu in sabab wal isti'anah ala ta'awun ma'al asiqana wa mencari jalan wa para hukmu ringkasnya model ada duit minta dijual ya Allah ya Pak model duit tadi jual kita menyimpan ikasan ibadat jadinya ibadat ya Allah kita menyimpan itu artinya apa sekira artinya dolar lagi nah lain pulang urusannya. Waqat apa ulang ya waqat yaqul waqat bahara bil ma'ani at-tadawi qad yakun afdal bil ahwan wa anna at-tadawi qad yakun afdal fi ba'd al-ahwal fi ba'd nantinya sahabat al-ahwal juga karena dari ikhlas fi idrabil ahwal wa asfal niat wa anna wahidan wa fi ribat tarkib laysa syartan fi tawakkul illa tarkal mawhumat kal qayy wa ruqi wa inna dzaka ta'ammuqan fi tadbirat wa yaqul bi mutawakkilin bayan ahwal mutawakkilin fi izharil marad wa kitmanihi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah ta'ala menyelamatkan batin kita dan zahir kita dan mudah-mudahan kita tetap di dalam ibadat mati di dalam syahadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ulun banyak-banyak serumahan sejiranan di sini minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kepada pian yang datangan kemari berataan zahir batin. Dan minta doakan ulun serumahan dan sejiranan di sini mudah-mudahan selamat dan bahagia dunia dan akhirat karena hari ini adalah hari terakhir pengajian kita insyaallah mudah-mudahan ditakdirkan Tuhan dan diberinya karena disambung sesudah puasa 6 atau sesudah haulan Datuk Kalam dan pembacaan maulud pun malam ini penghabisan juga dulu itu istirahat karena disambung pulang insyaallah limbah artinya puasa 6 atau limbah haul kelampaian insyaallah. Itu jadi kita sama-sama ampun mengampuni, maaf memaafi dan doa mendoakan.